Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, untuk kelas 12 saat ini, sementara ini jam pertama Ibu tukeran gitu ya. Jadi yang jam pertama matematika dulu, nanti baru jam kedua dan ketiga Pak Latif dan Pak Freddy gitu ya. Jadi silakan yang bukunya belum disiapkan, buku matematikanya silakan segera disiapkan karena kita belajar jam pertama pelajaran matematika. Oke? Pingin ya dari Madang kok. Oke. Pelajaran pada pagi hari ini mengulas materi 2 minggu yang lalu. Kita sudah belajar tentang apa itu tabel distribusi frekuensi, gitu ya. Istilah-istilah yang ada di tabel distribusi frekuensi, diingat-ingat kembali, dibaca kembali, akan kita gunakan beberapa istilah itu hari ini. Dan tentunya gambar diagram batang yang kemarin sudah Ibu berikan, masih ingat, dan tugas 1 sudah dikerjakan tentunya. Mungkin secara konkretnya nanti tugasnya dikumpulkan karena ada sedikit info bahwa untuk zona kuning dan hijau, pemerintah mulai mengizinkan untuk mengadakan tatap muka, berarti sebentar lagi insya Allah kita akan ketemu di sekolah begitu. Jadi nanti tugas 1 maupun tugas 2 yang Ibu berikan, begitu ya. Jadi kemarin yang belum sempat mengerjakan tugas 1, silakan segera dikerjakan dengan baik. Hari ini kemungkinan ada tugas kedua menyusul, jadi nanti waktu kita ketemu, tugasnya sudah lengkap. Oke. Materi pagi ini akan Ibu lanjutkan, yaitu tentang ukuran pemusatan data. Di buku elektronik itu diberikan, kemarin juga ada materinya, silakan nanti dibuka saja begitu. Nanti kita akan bicara tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data yaitu nilai-nilai atau satuan yang akan kita cari bahwa data itu akan dilihat. Apa yang dilihat? 1, mean atau rata-rata atau rataan hitung. Ya. Jadi untuk ukuran pemusatan data yaitu 1, kita akan mencari rata-rata atau mean. Yang kedua, kita mencari median. Apa itu median? Median yaitu nilai tengah dari suatu data yang sudah diurutkan, baik itu data tunggal maupun data berkelompok, ataupun data yang sudah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ukuran pemusatan data yang ketiga yaitu modus. Bukan model digital ya, ini matematika tidak bicara tentang itu. Modus di sini yaitu nilai yang paling sering muncul, yang paling banyak keluar dalam suatu percobaan. Jadi ketiga, ukuran pemusatan data yang kita cari ada 3. Mean, median, dan modus. Oke. Bahasan kita yang pertama yaitu mean atau rata-rata. Langsung kita cari bagaimana cara menentukan mean jika datanya sudah disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, gitu ya. Siapkan bukunya, siapkan pensil penanya, siapkan penggarisnya, ikuti langkah-langkah menentukan mean jika datanya disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Baik, perhatikan data ini. Kita akan mencari mean, rataan hitung, dan rata-rata. Tabelnya disajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Kelihatan belum? Sudah kelihatan? Agak kurang. Macet-macet kok.
Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kelas. Berarti ya, setiap kelas mempunyai nilai frekuensi masing-masing. Kemarin sudah kita pelajari tentang nilai dalam kelas dan juga frekuensi ini. Begitu. Bagaimana cara menentukan Mian? Rata-rata bisa datanya semacam ini. Kan begitu. Sudah siap ya? Oke. Kelas 1, batas bawah 40, batas atas 44. Jika ingin mencari Mian, yang perlu diingat, rumus Mian, X bar sama dengan jumlahan dari SI dikalikan SI dibagi jumlah dari F. Jumlah F, jadi frekuensi ini silakan dijumlahkan. Kita jumlah ya. 10, 20, 30, 40. 40 ya. 10, 20, 30, 40. Oke, 40. Setelah kita jumlahkan, maka kita cari nilai tengah masing-masing kelas. Nilai tengah ini kita beri simbol XI atau nilai tengah dari data yang ada. Oke. Nilai tengah dicari. Setelah nilai tengah dicari berarti 40 sampai 45. Berapa datanya berarti ada 5. 40. 5. 1, 42, 43, 44. 44, 45. Tengahnya berarti 43. 4E, 40, 41, 42. 42. 42. Oke, di sini 42. Berarti sini berapa? 42. 40? 2. 42. 47. 47. Kelas 3. Kelas 3. 52. 2. 57. 57. 62. 67. 7. 72. 70. 77. Kita akan mudah menentukan nilai tengah masing-masing kelas jika kita tahu intervalnya. Jika interval kelasnya 5, maka ini ke sini ya juga ditambah 5, ditambah 5 gitu. Ya. Bu, Ya. itu yang terakhir kok 75 sampai 75, Bu. 77 ini. Bukan 80, Bu. Oh ini dong, maaf. 79, bukan 80, 79. Oh iya, 79. Ya, 79. Oke, bagus koreksinya. Ini sudah jelas yang ini? Udah. Kalau sudah jelas, ini S, ini XI. Maka langkah berikutnya yaitu kita kalikan S-nya dikalikan dengan XI. Nah, kalian mumpung di rumah bisa menggunakan kalkulator untuk menghitungnya. Yuk, dibantu Ibu. Nomor 1 berapa? 42. Kelas 2. 4. 47. 1. 9. Ya. Gimana sih, Bu? 2 kali 7, 14, simpan 1. 4 kali 2 lah. Yuk, yang ketiga, yuk. Hitung cepat. 55. 1, 5. Betul? 6 kali 7, 42, simpan 4. 5 kali 6, 34. Oke. 34. Langkah berikutnya, 7 kali 2. 7 kali 2, 14. Simpan 1. 7 kali 6. 42. 42. Oke, 3. 43. Berikutnya, 5. 5 kali 7, 35. Simpan 3. 5 kali 6, 30. 33. Oke, betul. Langkah berikutnya, 7 kali 2, 14. Simpan 1. 7 kali 7, 49. Tambah 1, 50. Oke, terakhir,
9 kali berapa, Bu? 7. 72. 9 kali 7 itu Benar, simpan 7. 9 kali 7, 72, 79. 9 kali 7, 60. Ini 63. Ini kali ini 63 tambah 6, 69. 69. Oke, kita jumlahkan. Strak. Yuk, berhitung mulai. 12, 14. Nggak kelihatan, Bu. Oh, nggak kelihatan. Enggak, Bu. 6, 12, 14, 14, 18, 18 tambah 5, 23, 23 tambah 4, 23 tambah 30. 30, 0, cuma 3, 7, 7, 16, 21, 25, 5, 28, 8, 31, 31, 40, 40, 40, simpan 4, 4, 5, 5, 8, 8, 12, 12, 15, 15, 26, Bu. 26. Oke, 26. Nah, setelah X 2000. dan XI ketemu, maka sebenarnya X bar min sama dengan jumlah dari F dikalikan XI dibagi jumlah F. Jadi ini sudah kita jumlahkan, ketemunya sama dengan 2600. X-nya kita jumlah, ketemunya 40. 40. Berarti kita bagi step-step. Nah, begini. Atau mungkin kalau kita masih bingung melihat angka ini, boleh kita sederhanakan. Masing-masing bagi 2, 130 dibagi 2. Ini dibagi 2, ini dibagi 2. Baru kelihatan sederhana. Berapa 130 dibagi 2? Berapa 130 dibagi 2? Tuh. 65. 5. Oke, 65, Bu. berarti untuk Lima. KB ini nilai rataannya atau min-nya sama dengan 60. Mau dicatat atau nanti melihat ulang tayangan? Bahas, Bu. Silakan. Silakan Di untuk dicatat. SS aja, Bu, gimana? Di SS. Boleh silakan kalian yang bisa diskusi ya. Tapi nganu, Bu. Nggak kelihatan, Bu. Nah, gitu, Bu. Oh, nah, udah dong. Silakan dulu ya. Kurang deket, Bu. Kan dekat. Nah, oke. Sudah. Atau nanti di tayangan ulang, silakan dilihat lagi. Terus tadi tayang screenshot untuk mencatatnya ditaruh di buku catatan. Begitu ya. Oh, Ya. yang bawah, Bu. Bawah, agak ke bawah. Bawah dikit. Nah, Ya, yang jawabannya tadi. Oh, enggak kelihatan. Alah. Sudah? Sudah, Bu. Sudah atau belum? Sudah, oke. Ini cara pertama untuk mencari mean, rata-rata. Jika kebetulan frekuensinya ini kecil, oke lah, kita mudah menggunakan cara ini. Ada cara yang kedua untuk menentukan min, yaitu menggunakan rataan sementara. Oke, bentar. Menggunakan min rataan sementara. Berarti X bar sama dengan X bar sementara, rataan sementara, ditambah jumlah dari F yang dikalikan DI dibagi jumlah F. Ini ya. Oke, sampai di sini Ibu hapus, karena tadi kita sudah mencari semuanya, jadi kolom ini Ibu hapus. Oke. Jadi kalau menggunakan rataan sementara, kolomnya masih sama, frekuensi nilai tengah masih sama, kita gunakan. Berikutnya, kita punya perkiraan, kira-kira begitu ya. Kira-kira mau berapa ya nilai rataannya? Oke,
Saya pilih yang di tengah-tengah. Jadi kita berusaha mencari nilai rataan sementara X bar S-nya itu nilai di kelas yang paling tengah. Diusahakan begitu. Sebenarnya di kelas frekuensi terbesar bisa, tapi Ibu menyarankan di kelas tengah biar nanti interval ke atas dan ke bawah sama. X bar S kita pilih yang di tengah. Oke lah, saya pilih yang 63, 62. Rataan sementaranya tak kira-kira 62 begitu hasilnya. Oke, 62. Terus 62 kita peroleh, kolomnya kita tambahi kolom DI. Apa itu DI? DI sama dengan SI dikurangi rataan sementaranya. Rataan sementaranya tadi kan 62, SI-nya ya nilai masing-masing ini. Kalau mudah, kita tentukan dari tengah. XI-nya 62, X bar-nya 62, maka di sini pasti nilainya 0. Ya, 0. Langsung kita lihat. Karena interval kelasnya 5, 40, 41, 42, 43, 44, ada 5, maka otomatis ke atas nilainya negatif. Negatif 5, negatif 10, negatif 15, negatif 20. Jadi ini berdasarkan interval kelasnya. Ya. Ke bawah berarti positifnya 5, 10, 15. Nah, begitu. Sudah paham sampai sini? Paham ya? Halo. Oke, kalau sudah paham, kita tambah kolom berikutnya. F dikalikan DI. Kolom F dikalikan dengan kolom DI. Oke, kita cari. Ini kolom F, ini kolom DI. 1 kali negatif 20, negatif 20. 2 kali negatif 15, negatif 30. 3 kali negatif 10, negatif 30. Negatif 30. Negatif 30 juga. Ini 0. 5 kali 5, 25. 7 kali 10, 70. 9 kali 15, berarti 5 tambah 4, 135. Kolom ini kita jumlah sekarang. 90, 90, 90, 20. Berarti jumlahnya negatif 110. Ini kita jumlahnya berapa? 0, 1, 10, 3, 230 ya? Betul 230? Ya, Bu. Oke. 230 dikurangi 110. 0, 120 ya? Oke. 120. Nah, ketemu. Kita masukkan rumus. X bar sama dengan rataan sementara ditambah jumlah dari F yang dikalikan dengan DI dibagi jumlah F. Sama dengan 62 ditambah 120 dibagi jumlahnya 4. Berapa 120 dibagi 40? 30. Oke. 3. 3. Oke. 62 ditambah 3, ketemunya 65. Nah, sama seperti dengan hasil yang kita menggunakan cara pertama. Jadi kalau mencari min, boleh pakai cara kita pertama tadi, boleh kita mencari pakai cara yang kedua, supaya angka yang kita gunakan lebih kecil. Jadi ada 2 alternatif, begitu ya. Jadi nanti silahkan dicoba-coba, mana yang lebih... Tapi, Bu, Ya. Ya. menurut Ibu lebih simpel yang mana? Kalau Ibu lebih suka cara yang kedua. Saya lebih suka menggunakan rataan sementara karena saya berpikir keras. Maksudnya berpikir keras, Bu? Iya. F sama DI ini mesti angka pengalinya sederhana. Nggak perlu orat-orat kita. Jadi kalau kita menggunakan F dan XI, ini kan angkanya besar-besar. Mengalikannya banyak. Nanti membaginya pun hasilnya juga banyak. Kalau kalian sudah lihai perkalian pembagian, oke, enggak masalah. Yang jadi masalah kalau kalian masih agak lemah menentukan perkalian dan pembagiannya. Kalau ini kan angkanya sederhana.
Jadi boleh milih cara satu, boleh milih cara dua. Ada yang mau ditanyakan? Silakan di screenshot dulu, dilihat, dibaca. Yang belum jelas silakan tanya. Kalau jelas, Agak silau, Bu. apa? Ada apa? Jadi itu lah. Ya. Iya ya. Oke. Ini ya. Tidak kita menunggu. Itu enggak apa. Oke, sudah di screenshot. Udah, Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ibu, aku nggak mudeng, Bu. Yang mana? Ayo tanya. Yang cara satu apa cara dua yang belum paham? Yang cara dua. Coba. Yang min, Bu. Yang apa? Yang Ini? min. Iya. Nah, 62 kenapa dilingkari ibu sudah tahu? Cari tengah-tengah. Ya, dari tengah-tengahnya kita memperkirakan bahwa rataan sementaranya di sini 62. Sampai itu sudah paham? Tapi Bu, Ya. kan tengah-tengahnya itu 57 sama 62. Nah, Ya. kenapa milih 62 gimana itu, Bu? Itu terserah. Kamu boleh pakai 62, boleh pakai 57. Sama. Nanti hasilnya nanti sama hasilnya. Nah, nanti di rumah silahkan dicoba. Bagaimana kalau saya milih 52? Bagaimana kalau saya milih 42? Nanti akan kelihatan hasilnya. Ternyata hasilnya sama. Kenapa ibu milih tengah-tengah ini? Agar nilai ini dia kecil. Kalau kamu milih di sini kan semakin ke bawah semakin besar angkanya. Pengalinya juga semakin besar. Jadi diusahakan di tengah-tengah agar pengali DI-nya ini angkanya relatif kecil begitu. Udah milih 57 Bu, boleh, sama, hasilnya sama. Jadi kalau cara kedua itu mau milih yang mana aja hasilnya sama, Bu. Hasilnya sama, Mau atas atau bawah atau tengah. ya. Tapi diusahakan milih yang di tengah agar Iya. pengali kecil, ya. Oke, ada lagi bertanya? Ya, Bu, ya. mau SS itunya rumus. Rumus sebelah sini. Oke, ya. Dua-duanya, Bu. Oh, dua-duanya tuh, ya. Ya. Ini sebelah. Ya, Bu, ya. sekolahan ya, Bu. Sekolahnya nggak bisa hari ini loh, masih dilarang. Macet loh, Bu. Nggak mudeng. Nanti dilihat tayangan ulangnya ya. Nanti dicek tayangan ulangnya. Iya, Bu. Macet-macet, Tok. Yang udah di screenshot. Udah. Oke. Mas Heri yang mau ditanyakan? Bu, Ya. itu dari mana, Bu? Mana? Ini. Iya. Nah, ini. DI itu nilai tengah dikurangi rataan sementara. Nilai tengahnya kan 62. Rataan sementaranya juga 62. Berarti 57 dikurangi 62, negatif 5. 52 dikurangi 62, negatif 10. 47 dikurangi ini, hasilnya ini. Ini dikurangi ini. Ya, ini kurangi ini 5. 72 dikurangi 10, 62, 10. Ini dikurangi ini. Nah, begitu. Jadi, Kalau kurang tuh, Bu. iya. Ini kan ini.
XS ini, jadi nilai ini dikurangi ini dikurangi ini. Jadi ini sebagai pengurang di belakang. Ya. Nah, Bu, Nah, ya. yang hasilnya 0 itu gimana, Bu, tadi? Ya kan, XI-nya 62. Ah, RS-nya juga 62. Ya. Untuk nilai tengah 62 dikurangi X per S 62, ya 0. Ya. Jadi patokannya di 0 ini, pasti nanti semua semakin ke kanan, nilainya juga 0. Lebih mudah, karena 0 kan tidak bisa digunakan penghitungan. Begitu. Yuk, ada yang bertanya lagi? ya Allah. Sekolah, Bu. Bu yang cari sendiri, Bu. Yang cari? Ini terakhir sendiri. Iya. Terakhir sendiri, DI tadi udah tahu ya, kolom DI sudah tahu, dikalikan dengan F. F dikalikan dengan DI. 1 dikali negatif 20, ya negatif 20. Jadi kolom ini dikali dengan kolom ini. Yang pertama dikurang, terus nanti dikali ya, Bu ya? Caranya. Dikurang dulu, iya betul. Ini dikurangkan dulu, setelah ketemu, dikalikan dengan kolom F. Frekuensi. Ya, setiap kolom yang ada frekuensinya pasti terakhir kali dijumlah. Setiap ada F, ini ada F di sini, nah itu pasti dijumlah sampai ke bawah. Jadi kolom yang memuat variabel F, itu pasti di bagian akhir dia dijumlahkan, begitu. Ada pertanyaan lagi? Nah, Bu, Ya. tadi pas setelah dijumlah tadi gimana, Bu? Nah, setelah dijumlah ini ketemu 120, coba kan? Ya, Nah, gini. Nah, setelah ketemu 120, itu langsung bisa rumus. Nah, tuh udah kelihatan kan? Udah. rumus. Ya. Rumus. X bar S-nya ditambah jumlah SDI dibagi jumlah S. X bar S-nya kita cari tadi 62. Ini ketemunya 120. Jumlah frekuensinya 40. Ya sudah. Kalau sudah masuk rumus, penghitungannya biasa. Tinggal kalian menjumlah, mengurangi, membagi, dan kawan-kawannya ada di sini. Ya kan? Mudah kan? Mudah. Oke. Oke ya. Mengakhiri ini. Oke. Untuk materi hari ini, saya pikir Ibu hanya menjelaskan tentang min atau nilai rataan. Minggu depan kita bisa belajar 2 materi tentang ukuran pemusatan data, yaitu median dan modus. Di buku elektronik sudah dibagikan, jadi kalian mungkin bisa membuka lebih dulu. Jadi nanti pas kita ketemu begini, bisa ditanyakan apa yang belum paham. Hari ini akan ada tugas, setelah ini nanti akan Ibu kirim gambar lewat grup saja ya. Jadi, tugas kedua, Ibu kirimkan gambar lewat grup. Silakan dikerjakan. Ibu tidak memberikan batasan waktu, yang pasti nanti kalau kita sudah boleh belajar di sekolah, nanti tugas itu harus sudah lengkap. Jadi saya tidak mau tugas yang ketinggalan, karena kan waktu kita udah lama nih. Menggambar yang kemarin aja 2 minggu, ini nanti seminggu. Jadi waktu kita lama, tidak ada kata terlambat lagi untuk mengumpulkan jika kita sudah ketemu di sekolah, begitu ya. Jadi untuk pelajaran hari ini, Ibu cukupkan sekian. Semoga Bu, ya. tadi saya belum nyatet pengertian min, Bu. Oh, min itu rata-rata gitu aja. Rata-rata. Ya, rata-rata. Oke, masih ada yang mau tanya? Kalau sudah nggak ada pertanyaan, silakan nanti dibaca ulang, diulas lagi, dibuka lagi YouTube-nya, atau mungkin bisa tanya melalui grup kelas 12 yang belum paham.
Nanti Ibu akan mengirim tugas kedua di grup kelas 12. Begitu pertemuan hari ini. Kalau ada salah kurangnya Ibu mohon maaf. Sampai ketemu insya Allah minggu depan dengan waktu dan materi yang berbeda. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tembel lagi wis rampung, Dek. Selesai.